Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus kita yang pagi hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Saudara, saya percaya bahwa dunia semakin hari semakin lenyap dengan segala keinginannya. Tapi firman Tuhan jelas katakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Dengan kata lain, keadaan boleh terus tergoncang, tapi orang-orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan, dia akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita rindu hidup kita kuat di tengah badai, kita rindu hidup kita kuat di tengah masalah. Karena itu dasari hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman itulah yang akan memberikan kita kemerdekaan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. By the way, jangan lupa saya mengajak juga setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan hanya stop dan berhenti di kita saja renungan firman Tuhan yang setiap pagi kita dengar dan renungkan ini, tapi juga kita mau bagikan, juga kita mau share kembali buat setiap orang-orang, kenalan-kenalan kita, kerabat-kerabat keluarga kita, melalui WhatsApp group, melalui WhatsApp maupun melalui Facebook dan sosial media kita lainnya. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, melalui sosial media setiap kita, banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan diberkati, bahkan banyak manusia menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang baru, hari di mana kami menerima dan mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar hidup yang kami jalani adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Karena itu biarlah hati kami selalu terarah dan tertuju kepada Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mencatat di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi Amsal mengajarkan kepada setiap kita yang perlu kita jaga adalah apa saudara? Hati kita. Amin. Kenapa hati kita perlu dijaga? Alkitab katakan selanjutnya, karena dari hatilah, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan seseorang tidak dilihat dari kesuksesan, kemakmuran, keberhasilan seseorang. Kehidupan seseorang dilihat dari hatinya. Kenapa hati? Karena Tuhan melihat hati. Amin saudara. Tuhan lihat hati, manusia melihat wujudmu, manusia melihat rupamu, manusia menilai kesuksesanmu, manusia menilai keberhasilanmu, manusia menilai kepangkatmu, kedudukanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi Tuhan lihat hati. Jadi kehidupan seseorang itu bukan pada dasarnya, bukan pada fisiknya. Fisik manusia yang menilai. Tapi yang menilai segala sesuatu adalah Tuhan. Engkau bisa menyembunyikan segala sesuatunya di balik harta, kekayaan, kesuksesanmu. Engkau bisa menyembunyikan segala sesuatunya yang engkau tidak mau dilihat manusia dengan apa yang menjadi keberhasilan, kedudukanmu. Tapi semua dilihat Tuhan karena Tuhan menyelidiki hati. Makanya yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan adalah apa? Hati. Kenapa? Orang berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan karena hatinya saudara dikasih dalam Tuhan. Demikian pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Yang terlihat oleh manusia adalah yang terlihat jasmani. Tapi yang menilai motivasi adalah Tuhan. Yang menilai hati adalah Tuhan. Wah, hati-hati sekali jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin saudara. Ya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar satu hal yang mungkin dasar sekali, tapi inilah yang menentukan kehidupan seseorang, hatinya.
Hati seseoranglah yang menentukan kehidupannya. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan kebencian, kedendaman, maka yang keluar outputnya pun adalah kebencian, kedendaman. Dia akan tabur kebencian, dia akan tabur kedendaman. Karena hatinya belum beres. Hatinya masih luka, hatinya masih penuh dengan kekecewaan. Makanya Alkitab mengajarkan benahi hati kita, jaga hati kita dengan waspada sekali. Suatu kali Yesus ditanyai, sudah dikasih dalam Tuhan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kenapa murid-muridmu tidak mencuci tangan pada waktu dia akan makan? Sudah dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang apa? Bukan yang najis, yang dari luar yang masuk ke dalam yang menajiskan seseorang, bukan. Bukan yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu yang menajiskan orang itu. No, tapi yang keluar dari orang itu, itulah yang menajiskan seseorang. Ayat 18 dan ayat 19 dari Matius 15. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang akhirnya menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Lihat. Dan itulah yang menajiskan seseorang. Berarti bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu yang menajiskan dirimu. No, tapi apa yang keluar dari tubuhmu, itulah yang menajiskan dirimu. Kenapa? Karena dari hati. Sama-sama bilang sama saya, dari hati. Timbul segala pikiran jahat, timbul segala pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, semua timbul dari hati. Berarti dari dalam diri seseorang timbul segala yang jahat. Jadi kalau hatinya penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelicikan, hatinya tidak dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka yang lahir dan keluar dari hidup seseorang adalah apa yang jahat. Makanya Yesus jelas katakan, dari buahnya lah engkau dapat menilai seseorang. Pohon anggur tidak bisa menghasilkan buah jeruk, pohon apel tidak bisa menghasilkan buah pepaya. Pohon anggur tetap akan menghasilkan buah anggur. Dari mana? Karena dari dalamnya memang bibitnya bibit anggur. Sama dalam hati seseorang. Kalau memang dasarnya hatinya jahat, sudah dikasih dalam Tuhan, maka yang lahir adalah perkataan-perkataan jahat. Kalau hatinya biasa disakiti orang dan belum mengalami pemulihan, maka yang terjadi adalah mulutnya akan penuh dengan ucapan sumpah serapah yang menyakiti banyak orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus bilang jaga hati kita. Karena Tuhan menilai, menyelidiki hati. Bagaimana kita menjaga hati? Yang pertama, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang firman itu akan membersihkan hidupmu. Jadi hati kita akan dibersihkan oleh firman Tuhan. Hati kita akan dimurnikan oleh firman Tuhan setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita? Kita menjaga hati kita ketika firman Tuhan kita dengar. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati kita? Jangan masukkan apa yang kotor dari luar, jahat dari luar untuk tinggal dalam hatimu. Maksudnya apa? Orang menyumpahi engkau, orang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, orang memfitnahmu, engkau simpan dalam hati. Itu yang tadi saya bilang. Jangan kau menyimpan apa yang jahat di dalam hatimu oleh karena perbuatan di luar. Karena itu yang memutuskan kita belajar punya saringan hati. Sehingga tidak segala sesuatu yang diucapkan oleh orang kita simpan dalam hati. Tidak segala sesuatu yang terjadi di luar membuat kita kecewa, membuat kita luka, kita simpan dalam hati. Lama-lama hati kita dipenuhi dengan luka. Hati kita dipenuhi dengan kebencian, kekecewaan, dan akhirnya outputnya pun, keluarnya pun akan penuh dengan luka dan kekecewaan. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjaga hati kita? Penuhi hatimu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membersihkan hatimu. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hati? Ingat, jangan selalu memasukkan ke dalam hatimu apa yang kau dengar, apa yang terjadi, apa yang manusia buat dalam kehidupanmu. Jaga hatimu. Buat saringan hati dalam hidupmu. Sehingga akhirnya hati kita selalu didapati Tuhan berkenan. Hati kita selalu murni di hadapan Tuhan. Dan hati kita selalu bersih. Karena apa yang keluar dari hati kita, itu memberkati banyak orang. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami tahu dari hati kami terpancar kehidupan. Kami tahu kalau hati kami tidak benar, hati kami jahat, hati kami penuh dengan kebencian, kedendaman, maka yang keluar, yang terpancar adalah apa yang ada dalam hati kami, yang jahat, yang penuh dengan kedendaman dan penuh kebencian. Tapi hati ini kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan selalu selidiki, Tuhan selalu bersihkan hati kami dengan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami selalu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Tidak segala sesuatu yang terjadi di luar kami simpan dalam hati kami. Tidak segala sesuatu yang menyakitkan kami simpan dalam hati kami. Sehingga akhirnya hati kami penuh dengan kejahatan, kebencian. Tuhan, kami berdoa, biarlah hari ini kami mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu menegur kami. Jika Tuhan dapati ada hati yang luka, jika Tuhan dapati ada hati yang penuh dengan kekecewaan, pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga hati kami diubahkan. Tuhan memberikan kepada kami hati yang baru untuk selalu datang memuji dan menyembah Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati-hati sekali dengan hati kita. Karena dari hati terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.